Banyak orang mengira Alkitab hanyalah satu buku tebal yang sulit dipahami. Padahal, ketika Anda membukanya, Anda sedang memasuki sebuah perpustakaan kecil. Perpustakaan yang tidak dibangun dalam semalam, tetapi disusun perlahan selama 1600 tahun. Menariknya, perpustakaan kecil inilah yang hingga hari ini dikenal sebagai buku terlaris sepanjang sejarah manusia. Tidak ada buku lain yang diterjemahkan ke begitu banyak bahasa, dicetak dalam jumlah sebesar itu, dan dibaca lintas budaya serta generasi. Namun ironisnya, semakin terkenal Alkitab, semakin banyak orang yang tidak benar-benar mengenalnya. Kitab ini ditulis bukan oleh satu orang, bukan pula oleh satu generasi. Ia ditulis oleh lebih dari 35 penulis dari latar yang sangat berbeda. Ada raja yang hidup di istana megah, ada gembala yang menghabiskan malam di padang terbuka, ada nelayan biasa, tabib terpelajar, nabi yang diasingkan, bahkan seorang rasul yang menulis sambil dibelenggu di penjara Romawi. Mereka hidup di zaman yang berbeda. Mereka tidak saling mengenal. Mereka tidak pernah duduk bersama untuk menyusun satu rencana besar. Namun hari ini, semua tulisan itu terikat rapi dalam satu kitab, dari Kejadian hingga Wahyu, dan menceritakan satu kisah yang utuh. Bagaimana mungkin? Sekitar 1500 tahun sebelum Kristus, Musa menulis di padang gurun. Ia mencatat bagaimana dunia diciptakan, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana Allah mulai merancang keselamatan. Berabad-abad kemudian, Daud menulis Mazmur, bukan sebagai raja yang sempurna, tetapi sebagai manusia rapuh yang mengenal Allah secara pribadi. Lalu Paulus, jauh setelah itu, menulis surat-suratnya dengan tangan terikat, di tengah ancaman hukuman mati. Mereka tidak pernah bertemu, namun seolah-olah mereka berbicara tentang hal yang sama. Rahasia dari semua ini bukanlah kejeniusan manusia, melainkan cara Allah bekerja. Alkitab ditulis melalui apa yang disebut inspirasi ilahi. Allah tidak menjadikan para penulis sebagai robot. Ia memakai kepribadian mereka, pengalaman mereka, bahkan luka mereka. Seperti cahaya yang melewati kaca patri, cahayanya satu, tetapi warnanya beragam. Disitulah Alkitab menjadi unik. Kita mendengar emosi manusia, tetapi juga suara Allah. Kita membaca kata-kata manusia, tetapi menemukan kehendak ilahi. Ketika kita membuka Perjanjian Lama, kita memasuki sebuah kisah panjang tentang Allah dan umat-Nya. Kita melihat hukum yang diberikan bukan untuk menindas, tetapi untuk membentuk identitas. Kamu bukan budak, kamu adalah umatku. Kita mengikuti perjalanan bangsa Israel, dari kemenangan besar hingga kejatuhan yang menyakitkan. Setiap kali mereka mencoba hidup tanpa Allah sebagai raja, semuanya berakhir dengan kehancuran. Di tengah sejarah yang kacau itu, terdengar satu kerinduan yang terus berulang. Kita membutuhkan seorang juru selamat. Lalu kita mendengar suara manusia kepada Allah melalui puisi dan doa. Tangisan Ayub di tengah penderitaan, nyanyian Daud di saat kemenangan dan kegagalan, hikmat yang mengingatkan bahwa hidup tanpa Allah adalah kesia-siaan. Semua itu menunjukkan satu hal, Allah bukan hanya ingin ditaati, Ia ingin dikenal. Ketika bangsa itu jatuh dan dibuang, Allah mengutus nabi. Mereka tidak membawa pesan yang menyenangkan, tetapi pesan yang jujur. Bertobatlah. Namun di balik peringatan itu selalu ada pengharapan. Seseorang akan datang. Lalu tiba-tiba, semuanya terdiam. 400 tahun berlalu tanpa suara nabi. Dunia menunggu. Hingga suatu hari, di sebuah kota kecil bernama Bethlehem, penantian itu berakhir. Perjanjian baru tidak dimulai dengan teori, tetapi dengan pribadi. Yesus datang. Bukan seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia tidak lahir di istana. Ia tidak memimpin pasukan. Tetapi kehadirannya mengubah segalanya. 4 orang menulis tentangnya. Masing-masing melihat sisi yang berbeda. Namun semuanya menunjuk pada satu kebenaran yang sama. Ia adalah raja.
Ia adalah hamba. Ia adalah juru selamat. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika Yesus disalibkan, banyak yang mengira kisah itu berakhir. Namun kebangkitannya justru membuka bab baru. Melalui Roh Kudus, Injil menyebar dari Yerusalem hingga ke pusat Kekaisaran Romawi. Gereja lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari penganiayaan. Surat-surat ditulis bukan dari ruang kuliah, tetapi dari medan pertempuran iman. Di dalam semua itu, satu pesan terus bergema. Iman kepada Kristus bukan hanya untuk dipercaya, tetapi untuk dijalani. Dan akhirnya, Alkitab ditutup dengan sebuah penglihatan. Bukan tentang kekalahan, tetapi kemenangan. Bukan tentang kehancuran terakhir, tetapi pembaruan. Yesus menang. Kejahatan dikalahkan. Langit dan bumi baru menanti. Mungkin Anda bertanya, bagaimana semua tulisan ini bisa menjadi satu kitab yang kita sebut Alkitab? Jawabannya sederhana. Gereja tidak menciptakan Alkitab. Gereja mengenalinya. Sejak awal, umat percaya tahu tulisan mana yang membawa otoritas Allah. Pada akhirnya, apa yang diakui secara iman, diteguhkan secara sejarah. Dan ketika kita melihat seluruh kisah ini dari awal hingga akhir, satu benang merah menjadi jelas. Dari halaman pertama sampai terakhir, Alkitab tidak sedang menceritakan banyak kisah. Ia sedang menceritakan satu kisah. Kisah tentang Allah yang mengasihi manusia. Kisah tentang manusia yang jatuh. Dan kisah tentang Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan. Yesus sendiri berkata bahwa seluruh kitab suci bersaksi tentang dirinya. Ia bukan tambahan di akhir cerita, ia adalah pusat dari semuanya. Karena itu, Alkitab bukan sekedar buku untuk dipelajari, ia adalah surat cinta. Surat yang ditulis dengan darah para martir, air mata para nabi, dan iman para rasul, agar sampai ke tangan Anda hari ini. Dulu orang mati demi satu halaman Alkitab. Hari ini, Anda bisa membacanya kapan saja. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menulis Alkitab, tetapi apakah Anda mau membukanya?